Halo semuanya, selamat datang kembali di Putra Fauna. Pernah kebayang gak sih, ada makhluk hidup yang bisa bertahan tanpa makan sama sekali selama bertahun-tahun? Kamu mungkin mikir, kok bisa? Kita aja kalau telat makan beberapa jam udah lemes, ya kan? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas hewan-hewan unik yang punya kemampuan luar biasa ini. Penasaran? Yuk, kita mulai! Hewan dengan metabolisme super lambat. Ada hewan-hewan yang bisa hidup bertahun-tahun tanpa makan karena metabolisme mereka sangat lambat. Contohnya, kura-kura Galapagos. Mereka bisa bertahan tanpa makanan selama berbulan-bulan, bahkan tahun, karena energi mereka digunakan dengan sangat efisien. Ditambah lagi, tubuh mereka punya cadangan lemak yang bisa dimanfaatkan kapan saja. Jadi, meskipun nggak makan, mereka tetap survive. Selain kura-kura Galapagos, ada beberapa hewan lain yang juga memiliki metabolisme super lambat, membuat mereka mampu bertahan dalam kondisi sulit tanpa makanan untuk waktu yang sangat lama. Misalnya, sloth atau kukang. Hewan ini terkenal karena gaya hidupnya yang sangat lambat. Kukang menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon, bergerak hanya jika benar-benar diperlukan. Mereka memiliki metabolisme yang sangat lambat karena pola makan mereka yang rendah energi, yaitu dedaunan. Daun sulit dicerna, dan tubuh kukang dirancang untuk menyerap nutrisi secara perlahan, sehingga mereka bisa bertahan meski makan dalam jumlah sedikit. Contoh lainnya adalah ular, seperti ular piton. Ular ini bisa bertahan hidup selama berbulan-bulan tanpa makan setelah mengonsumsi satu mangsa besar. Mereka memiliki kemampuan untuk memperlambat metabolisme mereka hingga 70% saat sedang tidak aktif. Energi yang mereka simpan dari satu kali makan cukup untuk mendukung fungsi tubuh mereka untuk waktu yang lama. Bahkan, beberapa ular diketahui bisa bertahan hidup lebih dari setahun tanpa makanan. Ada juga beruang kutub yang menggunakan mekanisme serupa saat hibernasi. Ketika musim dingin tiba dan makanan sulit ditemukan, beruang kutub masuk ke dalam kondisi hibernasi di mana metabolisme mereka melambat drastis. Tubuh mereka akan membakar lemak yang telah disimpan sebelumnya sebagai sumber energi. Selama periode ini, mereka tidak makan, minum, atau bahkan buang air, tetapi tetap bisa bertahan hidup. Yang tak kalah menarik adalah hiu Greenland, salah satu spesies hiu tertua di dunia. Hiu ini hidup di perairan dingin di sekitar kutub utara dan dikenal memiliki metabolisme yang sangat lambat. Saking lambatnya, mereka hanya membutuhkan sedikit makanan untuk bertahan hidup, dan umur mereka bisa mencapai ratusan tahun. Metabolisme lambat ini juga diyakini menjadi salah satu alasan umur mereka begitu panjang. Metabolisme lambat tidak hanya membantu hewan-hewan ini bertahan tanpa makanan, tetapi juga memberikan keunggulan lain seperti umur panjang dan kemampuan untuk hidup di lingkungan ekstrim. Kemampuan ini adalah salah satu adaptasi luar biasa dari alam untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Hewan yang hibernasi. Hibernasi juga jadi alasan kenapa ada hewan yang tahan lama tanpa makan. Misalnya, beruang coklat. Saat musim dingin, mereka tidur panjang untuk menghemat energi. Dalam kondisi ini, tubuh mereka akan memperlambat semua fungsi organ, sehingga energi dari lemak cadangan cukup untuk bertahan selama beberapa bulan. Selain beruang coklat, ada juga hewan lain yang melakukan hibernasi, seperti kelelawar, landak, dan beberapa spesies tupai. Proses hibernasi ini tidak hanya sekedar tidur panjang, tapi juga melibatkan penurunan suhu tubuh, detak jantung, dan laju pernapasan hingga ke tingkat yang sangat rendah. Hal ini membantu hewan-hewan tersebut menghemat energi secara maksimal. Misalnya, kelelawar yang hidup di daerah beriklim dingin akan mencari tempat perlindungan seperti gua untuk hibernasi. Selama masa ini, suhu tubuhnya bisa turun mendekati suhu lingkungan, dan detak jantungnya bisa melambat dari 200 kali per menit menjadi hanya sekitar 10 kali per menit. Hewan lain seperti kura-kura air tawar juga punya cara unik untuk hibernasi. Mereka terkadang menghabiskan musim dingin di dasar danau atau kolam,
bernafas melalui kulit mereka karena suplai oksigen di dalam air cukup rendah. Hibernasi tidak hanya membantu hewan bertahan dari musim dingin yang keras, tetapi juga menjadi mekanisme alami untuk menghadapi kelangkaan makanan. Setelah periode hibernasi selesai, biasanya hewan-hewan ini akan kembali aktif dan mencari makan untuk memulihkan energi yang telah digunakan selama mereka tidur panjang. Hewan yang punya trik bertahan hidup. Salah satu hewan paling ekstrim adalah tardigrada alias beruang air. Hewan mikroskopis ini bisa masuk ke mode mati suri, di mana mereka benar-benar berhenti beraktivitas. Mereka nggak butuh makan, minum, atau bahkan oksigen selama bertahun-tahun. Begitu lingkungan kembali mendukung, mereka bisa hidup lagi seperti biasa. Gila banget, kan? Selain itu, tardigrada juga dikenal sebagai salah satu makhluk paling tangguh di planet ini. Mereka bisa bertahan di kondisi ekstrim yang bahkan mematikan bagi sebagian besar makhluk hidup lainnya. Contohnya, tardigrada bisa hidup di suhu mendekati nol absolut, minus 273 derajat Celcius, hingga lebih dari 150 derajat Celcius. Mereka juga tahan terhadap radiasi tinggi, tekanan ekstrim seperti di dasar laut terdalam, dan bahkan ruang hampa di luar angkasa. Kemampuan luar biasa ini berkat mekanisme unik mereka, seperti menghasilkan protein khusus yang melindungi sel-sel tubuh mereka dari kerusakan. Selain itu, saat masuk ke mode mati suri yang disebut kriptobiosis, tardigrada mengeringkan hampir seluruh cairan di tubuhnya. Proses ini mengubah tubuh mereka menjadi seperti kristal yang bisa bertahan dalam kondisi kering selama bertahun-tahun. Begitu terkena air, mereka kembali aktif dan hidup seperti biasa. Fakta lain yang menarik, tardigrada sudah ada di bumi selama lebih dari 500 juta tahun, yang berarti mereka berhasil bertahan dari berbagai bencana besar yang memusnahkan banyak spesies lain, termasuk kepunahan massal dinosaurus. Nggak heran, banyak ilmuwan yang menyebut tardigrada sebagai makhluk paling immortal di bumi. Lingkungan dan adaptasi ekstrim. Selain faktor tubuh, lingkungan juga berperan penting. Hewan yang hidup di tempat ekstrim, seperti gurun atau kutub, biasanya punya kemampuan ini untuk bertahan hidup. Misalnya, unta. Mereka bisa menahan lapar dan haus dalam waktu yang lama berkat kemampuan tubuhnya menyimpan air dan lemak. Adaptasi hewan terhadap lingkungan ekstrim sangat luar biasa. Sebagai contoh, unta yang hidup di gurun memiliki tubuh yang sangat efisien dalam menyimpan cadangan air dan lemak. Mereka bisa bertahan hidup tanpa air selama berhari-hari, bahkan minggu, dengan cara menyimpan air dalam tubuh mereka, khususnya di dalam punuk yang berisi lemak. Ketika lemak tersebut digunakan, tubuh unta bisa mengubahnya menjadi air dan energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Selain unta, ada juga hewan-hewan yang mampu beradaptasi dengan suhu ekstrim di kutub, seperti beruang kutub. Beruang kutub memiliki lapisan lemak yang sangat tebal dan bulu yang rapat untuk melindungi mereka dari suhu dingin yang ekstrim. Bahkan, meski suhu di luar bisa mencapai minus puluhan derajat, beruang kutub tetap bisa bertahan dengan sangat baik di habitat mereka yang dingin. Hewan-hewan lain juga menunjukkan berbagai adaptasi unik. Di hutan hujan tropis, misalnya, banyak hewan yang memiliki warna tubuh yang menyamarkan mereka dari predator. Ada juga yang memiliki kemampuan untuk bersembunyi di dalam tanah atau di air untuk menghindari perubahan iklim yang drastis. Intinya, setiap hewan memiliki cara-cara spesial untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan ekstrim tempat mereka tinggal, dan itu sangat bergantung pada evolusi dan kebutuhan spesifik untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Jadi, ternyata ada banyak alasan kenapa hewan-hewan ini bisa hidup tanpa makan selama bertahun-tahun, mulai dari metabolisme yang lambat, hibernasi, hingga adaptasi ekstrim. Hal ini bikin kita sadar betapa luar biasanya alam dan makhluk hidup di dalamnya. Kalau kamu tertarik sama topik-topik unik kayak gini, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.